Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore. Oke, sebelum saya memulai sesi konseling hari ini, alangkah baiknya mungkin kakak-kakak mengisi dulu informasi yang saya berikan sekarang. Dan mohon maaf karena pulpennya hanya satu, mungkin bisa bergantian untuk menggunakan pulpennya. Sebelum mulai juga, apakah kakak bersedia untuk saya merekam acara sesi konseling hari ini? Bersedia. Oke. Ya, terus dulu nama laptopnya. Tabe. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang konseling kelompok. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui apa itu konseling kelompok? Ya, belum. Oke, mungkin saya jelaskan dulu sedikit di konseling kelompok itu di mana konseling yang diadakan lebih dari satu klien, bisa dari 3, 4 ataupun seterusnya. Batasnya itu mungkin ada 12 orang. Nah, di sini teman-teman akan menceritakan apa masalah-masalahnya yang kakak alami sekarang, dan disclaimer, apapun yang kakak ceritakan hari ini dan apapun kakak keluarkan mungkin tidak akan didengarkan oleh orang lain dan mungkin akan dirahasiakan juga. Oke, mungkin saya akan masuk ke sesi konseling kelompok ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang dibahas kelompok ini bersifat rahasia dan diharapkan tidak disebarkan keluar kelompok ini. Oke. Di sini pun juga tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Teman-teman bebas berbagi pengalaman sesuai kenyamanan masing-masing. Kalau ada pertanyaan yang membuat kurang nyaman, mungkin teman-teman boleh menyampaikannya kepada saya. Sebelum mulai, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah baik? Baik. Kalau harus menggambarkan kondisi kalian nih, kalian minggu ini dalam kondisi kalian minggu ini dalam satu kata apa yang paling cocok untuk kalian? Mungkin mulai dari kamu. Mungkin saya bingung. Kalau saya mungkin lebih ke kesal. Saya agak kepikiran ya kan. Terus apa harapan teman-teman dari sesi hari ini? Tidak terlebih dahulu. Mungkin harapan saya bisa lebih terbuka lagi pikirannya tentang apa yang akan saya ceritakan nanti. Ya, kalau dari saya mungkin bisa meluapkan isi pikiran dan bisa merasakan lega lah. Kalau saya mungkin bisa untuk meringankan beban pikiran atau bahkan mungkin agak sedikit menyelesaikan masalah ya. Oke. Tadi Kak Dika Oh ya, sebelum mungkin saya lanjut, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mais Akbar Velayati. Saya di sini sebagai konseling kakak. Dan untuk sebelum mulai juga, mungkin kakak bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Mungkin mulai dari tengah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abidi.
asal dari biasa dipanggil Habibi, asal dari Sumatera. Selanjutnya, Saya perkenalkan, nama saya Terjatulah Mahardika. Biasa teman-teman saya memanggil saya Dika, asal dari Makassar. Nama saya Adrian Setiadi, bisa dipanggil Brian, asal saya dari Makassar. oke. Tadi kakak Dika memilih kata kepikiran ya. Ya. Boleh tidak diceritakan apa yang sedang sering kakak pikirkan hari ini? Yang saya pikirkan ya, udah agak dari kemarin sih, jujur agak kepikiran ya. Ini tentang soal mantan saya sih sebenarnya. Oke. Ini mantan yang baru putus atau sudah cukup lama? Udah cukup lama kak, mungkin udah tahun lalu kayaknya. Apa yang membuat hubungan itu masih sering muncul dalam pikirannya kakak sampai sekarang? Yang membuat masih sering muncul ya, karena kita putus baik-baik kayaknya. Jadi agak apa namanya, karena yang hubungannya masih baik-baik saja, tapi berakhir karena keputusan dari orang tua pasangan saya. Oke. Terus boleh tidak diceritakan bagaimana hubungan itu bisa berakhir? Awalnya sih kami kan sebenarnya ceritanya maksudnya baik-baik aja hubungannya, kayak lancar atau apa, komunikasi pun masih lancar. Tapi terakhir kali apa namanya, kebetulan karena pasangan saya kemarin ini orang tuanya agak strict ya, agak ketat begitu, dan anaknya pun sebenarnya apa namanya, cukup penurut sama orang tuanya. Jadi dia agak takut gitu untuk menentang kata orang tuanya. Jadi kita yang awalnya baik-baik aja, mau tidak mau harus mengakhiri hubungan karena orang tuanya sendiri tidak setuju dengan kami berdua. Oke. Mungkin dari kakak yang lain punya tanggapan? Kalau dari saya sih ya lumayan berat karena masalahnya juga menyangkut ke keluarganya ini. Gitu. Ya, kalau saya sendiri juga memang agak sulit karena harus menentang pilihan orang tua, karena kan dari anaknya sendiri juga dia lebih takut ke orang tuanya kan. Terus bagaimana perasaannya ketika mengetahui hubungan tersebut tidak direstui? Ya, yang jelas yang paling pertama ya jelas sedih ya, karena kan sebenarnya saya berharap masih bisa lanjut atau apa, tapi malah berakhir begitu saja. Terus saya juga karena itu jadi bingung dan merasa sulit untuk maju jika masih terus kepikiran sama hubungan itu. Oke. Apakah kakak sulit menerima keadaan tersebut? Ya, jelas itu sangat susah untuk saya terima karena saya sendiri kan ya seperti yang saya bilang tadi, saya jujur masih agak berharap gitu sebelumnya. Apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Ya, kalau untuk masih berharap itu wajar, karena kan ini juga berpisahnya bukan karena kemauan sendiri. Jadi kalau masih ada perasaan sedikit itu wajar. Ya kalau dari saya mungkin cukup kecewa sekali sih, apalagi putusnya juga pada saat hubungan baik-baik dan bukan dari keinginan dari kakak Dika atau pasangan sendiri, melainkan dari keluarganya, dan itu cukup berat menurut saya. Terus apakah sampai sekarang kakak masih berkomunikasi dengan mantannya? Kalau ditanya komunikasi ya, terakhir itu mungkin waktu ulang tahunnya ya, Januari kemarin. Tapi untuk sekarang sih entah karena apa, saya sepertinya semua akses komunikasi saya ke dia sudah diputus, jadi tidak bisa lagi sampai sekarang. Ya mungkin itu saja. Oke, ketika melihat media sosialnya, apakah yang biasanya muncul dalam pikiran kakak? Yang biasa muncul ya jelas kangen ya, karena kan kalau saya lihat lagi dia, kayak saya jadi teringat ke momen-momen kemarin, jadinya ya kangen sih. Apakah ada tanggapan?
Kalau dari saya mungkin kakak Dika ini masih belum move on dengan orang sebelumnya karena masih kepikiran, kangen, itu ya masih kepikiran sekali sih. Ya kalau dari saya sendiri mungkin kangen wajar, tapi kalau memang kemungkinan buat kembalinya tidak ada, mungkin bisa pelan-pelan dilepas gitu, karena kan demi kebaikan dia juga sendiri. Oke. Terus ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaannya kakak? Perasaan saya Iya. ya sedih, mungkin saya jadi ingin kembali ke masa-masa itu, namun saya berpikir kembali karena sudah tidak ada akses apa-apa lagi, jadi kayak saya mungkin coba memasrahkan diri lah, karena kan sudah tidak ada jalan lagi untuk balik. Oke, terus apa yang biasanya kakak lakukan saat perasaan itu muncul? Yang pertama ya tentu saja mencari kesibukannya. Seperti kayak misalnya saya entah mengerjakan sesuatu project random atau tidak, bermain game atau segala macam, atau mungkin kadang juga saya mengalihkannya seperti kayak menggunakan media seperti rokok atau mungkin vape begitu. Oke. Setelah melakukan itu, apakah perasaannya kakak menjadi lebih baik atau justru semakin berat? Setelah melakukan itu ya mungkin awalnya memang terasa baik, namun karena yang saya lakukan hanyalah mengalihkan, jadi perlahan-lahan pun kan bakal balik lagi, jadi mungkin sama saja rasanya menurut saya. Oke, mungkin dari kakak yang lainnya ada tanggapan? Kalau dari saya sih yang dilakukan untuk ceritanya mengalihkan kan, ya sudah benar sebenarnya. Pasti kalau untuk melupakan sesuatu itu kita butuh sesuatu hal yang mengalihkan dari yang kita pikirkan sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sudah benar yang cara yang dilakukan, yaitu mengalihkan dengan kegiatan sesuatu, mengerjakan proyek, hal-hal positif lainnya. Ya mungkin kalau saran dari saya bisa juga dijalankan, yaitu mengalihkan ke aktivitas fisik seperti olahraga juga mungkin, atau jalan-jalan kemana gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah betul untuk pengalihannya. Dan memang itu untuk pengalihannya sendiri sudah bagus ya, lebih ke hobi dan aktivitas fisik. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin bisa diperluas lagi atau diperbanyak lagi untuk mencoba hal-hal barunya gitu. Oke, terus biasanya nih apa yang paling sering kakak katakan kepada dirinya sendiri ketika mengingat hubungan itu? Ketika mengingat hubungan itu ya mungkin yang pengen saya katakan ya mungkin masih sama seperti tadi. Saya kan masih kawan, tapi kalau boleh bilang saya pengen bilang kayak untuk bisa move on lah atau apa begitu. Ketika saya masih memikirkan itu, saya harusnya sudah bisa move on, tapi masih terpikir. Oke, menurutnya apakah mungkin ada cara lain untuk melihat situasi tersebut atau memiliki sudut pandang yang lain? Sudut pandang sih sebenarnya ini cukup terbatas ya bagi saya, karena kan mau dilihat dari gimana pun juga ini masalahnya kan tentang orang tuanya. Jadi saya pikir ya yang saya bisa lakukan ya cukup pasrah saja, karena kan sudah tidak bisa ada jalan lain juga. Apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Ya kalau dari saya mungkin untuk melihat sudut pandang yang lain mungkin bisa dicegah dari awal-awal, mungkin bisa diperbaiki komunikasinya lagi terhadap orang tuanya, supaya akar permasalahannya tidak muncul. Jadi langsung bukan diselesaikan, lebih dicegah dari awal-awal. Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin ya sudah betul ya, tapi kalau memang
masih terlalu terpaku sama satu hal, ya lebih baik dilepas pelan-pelan karena kan masih banyak pilihan lain di luar sana. Karena hidup kita juga kan masih panjang ini, masih umur 20 awal 20-an lah, jadi ya mungkin masih bisa dijelajah lagi lebih luas. Oke, ini jika ada kesempatan nih berbicara dengan mantanmu yang kemarin, kira-kira apa yang ingin disampaikan jika melihat kondisimu saat ini? Ya, saya kalau bisa bicara kembali ya, mungkin saya bakal bilang semoga dia sekarang ini dapat yang lebih baik atau enggak. Mungkin jika dia masih terbatas dengan cowok, mungkin semoga dia masih baik-baik aja lah gitu. Apalagi mungkin dia juga merasa lebih stres daripada saya, karena kan orang tuanya saya pikir lumayan cukup mengekang dia. Mungkin semoga dia baik-baik saja lah. Oke, apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Tidak. Ya, untuk saya sendiri sudah bagus sih karena udah mulai belajar melepaskan sama lebih lebih mengerti keadaan ceweknya sekarang. Ya bagus. Oke, saya melihat ada banyak perasaan kehilangan yang masih dirasakan walaupun sudah mulai untuk merelakan. Nanti mungkin kita akan kembali membahasnya bersama. Mungkin sekarang saya ingin mendengarkan cerita dari Kak Habibie terlebih dahulu. Oke, tadi Kak Habibie mengatakan memilih kata kesal. Kalau boleh ceritakan apa yang membuatnya merasa seperti itu? Ya, kalau saya sih memilih kata kesal karena menurut saya yang dirasakan saat ini kesal terhadap pasangan saya seperti itu. Oke. Biasanya hal apa yang sering menjadi sumber pertengkaran dengan pasangannya? Kadang jadi sumber pertengkaran itu perbedaan pendapat, sama kadang juga mungkin salahnya cara komunikasinya kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya? Ya, untuk perbedaan pendapat mungkin wajar ya, karena saya kemarin pun juga cukup sering bertengkar, namun ya memang perbedaan pendapat itu memang salah satu masalah umum sih daripada pasangan. Ya, kalau untuk saya sendiri mungkin sama seperti yang disampaikan Kak Dika tadi, karena dalam hubungan tuh yang namanya pertengkaran pasti tidak bisa dihindari, tapi untuk mengatasinya itu yang dari diri kita sendiri itu bagaimana caranya. Oke. Terus ketika pasangannya tidak memenuhi harapannya kakak, apa yang langsung muncul di pikiran kakak? Kalau dari saya sih, contoh pada saat kemarin perbedaan pendapat terhadap satu hal, itu saya memilih untuk membicarakan langsung kepada pasangannya. Namun jika kondisi kemarin emosi naik, jadi saya lebih memilih untuk meredam emosinya dulu, baru nanti dikomunikasikan lagi. Oke, gimana perasaannya saat pikiran tersebut muncul? Ya, perasaannya pasti ya ada rasa kesal, kecewa, karena ya itu karena komunikasi saat itu tidak jalan dengan baik. Apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Ya, untuk saya sendiri sih wajar kalau kesal, karena aku mungkin kan masing-masing itu punya kegiatan kegiatannya masing-masing. Mungkin karena bawaan dari kesibukan itu mungkin kayak lelah gitu, jadi ditambah dengan masalah hubungan tuh, jadi mungkin emang betul buat nyari waktu sendiri dulu. Saya pun jika ada masalah kemarin pun saya lebih memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu, atau tidak, jika saya sendiri masih tenang, saya pilih opsi untuk membiarkan dirinya yang tenang dulu, biar sama-sama enak komunikasinya. Oke. Terus apa yang biasanya kakak lakukan ketika merasa kecewa? Kalau saya mungkin jawabannya mirip-mirip sama kakak Dika tadi, yaitu yang biasa saya lakukan itu mengalihkan ke kegiatan yang biasa saya lakukan. Contohnya seperti
yang lebih sering lakukan untuk menyendiri, menenangkan diri, terus mungkin biasa juga sering jalan-jalan atau pergi ke rumah teman, nongkrong, atau ya menggunakan media lain seperti rokok mungkin juga salah satu, karena bisa menjadi salah satu penenang bagi saya. Apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Kalau dari saya sendiri sudah betul untuk mengalihkan eh, untuk menenangkan pikirannya ke hal-hal yang disuka, apalagi kayak hobi. Karena kan itu masing-masing orang punya batas tersendiri dalam dirinya kalau dia tuh sudah tenang kapan. Nah, jadi dia tuh dengan mengalihkan ke hobi itu udah betul gitu. Ya. Saya juga setuju. Jadi kan dengan melakukan kegiatan lain atau mengalihkan pun jadi emosi ataupun semua pikirannya bisa teredam. Jadinya ketika mau komunikasi lagi kan bisa lancar gitu selanjutnya. Oke, ketika bertengkar kakak biasanya menyampaikan perasaannya kah secara langsung ke pasangan? Kalau secara langsung sih tergantung situasinya, karena ya itu biasanya kalau misalnya ada suatu masalah, namanya juga manusia, biasa emosi lebih duluan muncul dibandingkan pikirannya. Jadi pada saat amarah muncul terlebih dahulu, biasa saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu, menenangkan diri, terus komunikasikan kepada pasangan bahwa untuk saat ini mungkin belum bisa selesai masalahnya, karena saya butuh untuk menenangin diri dulu. Sama aja seperti yang dibilang tadi Kak Dika, bahwa kalau misalnya kita yang sudah tenang, saya tanya juga kepada pasangannya apakah sudah tenang juga. Nah, kalau misalnya sudah tenang sama-sama, baru komunikasikan masalahnya seperti itu. Oke, apakah situasi tersebut dapat membuat kakak menjadi lebih tenang atau tidak? Menurut saya sih bisa, karena saya memilih jeda waktu seperti itu ya untuk bisa tenang, supaya pada saat membicarakan masalahnya nanti kepada pasangan bisa tersampaikan dengan benar dan tidak salah lah penyampaiannya atau salah pemahamannya. Oke, apakah ada tanggapan dari lainnya? Mungkin lebih ke saran ya. Mungkin saya belum pernah menjalin hubungan sampai serius itu, tapi kalau menurut saya, kalau emang ada perbedaan pendapat yang bisa memicu pertengkaran gitu, lebih baik disampaikan langsung saat itu juga apa masalahnya, daripada kayak nunggu lagi. Kayak emang betul kayak butuh waktu buat tenangin diri masing-masing, tapi kan bisa langsung disampaikan masalahnya apa, biar bisa disampaikan biar bisa dimengerti maksudnya apa. Udah harus selesai saat itu juga, tapi kan bisa dipikirkan juga itu masalahnya nanti. Oke, apakah ada tanggapan lainnya? Ya sama seperti kakak Adrian. Misal dalam kondisi emosi, saran saya sih untuk kakak Habibi mungkin emosional kontrolnya bisa lebih diperbagus begitu. Jadi pada saat ada masalah bisa cukup dihandle dari awal lah. Ya kalau dari saya mungkin dari saran dari Kakak Adrian juga ya masuk akal, karena bisa diselesaikan dengan cepat masalahnya. Dan juga kalau dari Kakak Dika untuk mengontrol emosinya lagi. Oke, saya mungkin akan bertanya kepada kalian langsung. Ini menurut kalian ini pasangan ideal itu seperti apa sih? Coba mulai kapan dari Kak Habibie terlebih dahulu. Kalau saya, pasangan yang ideal menurut saya itu pasangan saya ambil contoh seperti kerja sama tim, karena kita ceritanya bekerja sama dengan pasangan kita untuk membangun hubungan yang baik. Jadi menurut saya pasangan yang ideal itu pasangan yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi, bisa diajak bertukar pikiran, bisa diajak sharing lah, berbagi seperti itu, untuk menjaga kelangsungan dan kelancarannya hubungan yang sedang dijaga. Ya, mungkin saya seperti itu.
dari Nah, Kak Dika? kalau saya pribadi sih ditanya yang soal pasangan ideal, mungkin saya tidak terlalu banyak memilih ya, karena saya sendiri jujur kalau ditanya bingung juga inginnya seperti apa. Tapi kalau bisa sih saya pengennya yang pertama, yang paling penting sefrekuensi sama saya. Terus juga mungkin bisa saling menerima kekurangan. Jadi ketika ada masalah ataupun apa, mungkin kita bisa saling menerima lah akan masalah itu. Yang dari Kak Adrian? Kalau menurut saya pasangan yang ideal itu lebih ke sifatnya yang bisa saling mengerti, saling melengkapi, dan saling support, mendukung. Dan itu penting karena yang namanya hubungan itu berdiri atas dua kehendak, bukan cuma satu. Jadi memang harus saling melengkapi agar bisa bertahan hubungan itu. Oke, terus Kak Habibie ini sendiri selalu nggak bisa memenuhi harapan pasangannya. Kalau saya, menurut pandangan saya sih, saya usahakan selalu bisa. Karena bagi saya, menjalani hubungan itu kan dua orang, bukan hanya sendiri. Jadi jika saya bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pasangan saya, ya ada kemungkinan bakalan bahagia pasangan saya, dan kebahagiaannya juga jadi salah satu kebahagiaan saya. Jadi pasti saya usahakan untuk memenuhi. Oke. Apakah ada tanggapan dari kakak lainnya? Ya, untuk saya sendiri sih sudah bagus karena sudah berusaha untuk memenuhi ekspektasi pasangannya sendiri. Tapi jangan lupa juga kayak pikirkan diri sendiri juga. Kalau Kak Dika, apakah ada? Ya kurang lebih mungkin saya cukup terima lah sama ini, karena kalau saya pun jadi Kak Habibie, saya juga bakal mencoba untuk memenuhi ekspektasi pasangan saya. Kalau dari saya mungkin betul tadi yang dikatakan dari Kak Adrian, ya selain memenuhi kebutuhan pasangan juga cukup penting juga untuk memenuhi kebahagiaan diri sendiri juga. Betul itu. Oke. Boleh tidak ceritakan satu contoh kejadian membuatnya kakak Habibie sangat kecewa pada pasangannya? Contohnya lebih ke kemarin, sempat ada perbedaan pendapat lah antara saya sama pasangan. Lalu pada saat ingin membicarakan masalahnya, entah mungkin saya atau dari pasangan yang salah paham pada saat berbicara, jadi masalah tersebut itu tidak selesai, ya, melainkan semakin besar masalahnya, merembet ke hal-hal lain mungkin yang tidak bersangkutan. Jadi ya itu kemarin yang saya rasakan. Oke. Ketika kejadian itu berlangsung, sebenarnya kakak mengharapkan apa dari pasangannya? Yang diharapkan sih ya bagaimana ya, bisa, salah satu harapannya pasti bisa selesai satu masalahnya. Terus bisa sama-sama paham apa yang sedang dipermasalahkan. Namun ya itu kemarin tidak tercapai di situ, jadi suatu masalahnya mungkin semakin melebar, membesar. Seperti itu. Oke. Bagaimana perasaan kakak saat terjadi pertengkaran tersebut? Pertama kesal, rasa emosi, amarah meninggi karena ya mungkin karena salah satu seperti tadi yang dibilang Kak Dika, pengontrolan emosi saya masih kurang. Lalu rasa kecewa ada karena masalah yang dibahas atau dibicarakan ini tidak selesai, melainkan terkena ke masalah-masalah atau hal-hal lain yang tidak bersangkutan lah, gitu.
Apakah ada tanggapan dari kakak berdua ini? Ya, memang cukup menyebalkan ya, dari satu masalah jadi merambat ke masalah lain. Iya. Ya, mungkin apa namanya, kalaupun mau dibahas di awal, kalau sama-sama tidak mendengar juga kan apa namanya, sama-sama saling emosi kan tidak ketemu juga ya, Iya, betul. jadi sama aja. Betul. Menurut saya ya masing-masing orang itu punya cara menyelesaikan masalahnya masing-masing. Tapi kalau udah merembet ke masalah lain yang gak bersangkutan, itu wajib dikomunikasikan ulang. Itu jangan sampai melebar ke hal yang lain dan menjadi lebih besar masalahnya. Iya. Karena itu kan dari awal cuma masalah komunikasi, miskomunikasi. Jadi mungkin ya bisa ditenangkan dulu dirinya baru dibicarakan. Jangan sampai kayak menyangkut hal-hal yang lain yang bisa memperparah gitu. Oke. Apakah Kak Habibie ini pemilik, kalau kejadian yang sama terulang lagi, apa cara yang berbeda yang bisa kakak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang biasa terjadi di hubungan kakak dengan pacarnya? Kalau dari saya mungkin kan selama ini kalau saya ada masalah pasti dibicarakan, namun agak lambat dibicarakan, dan ya mungkin karena dalam jangka waktu yang agak lama tersebut jadi memperkeruh masalah-masalah yang sebelumnya. Ya, saran dari Kak Adrian juga dari Kak Dika tadi, bisa mungkin dipercepat untuk penyelesaian masalahnya, mungkin bisa jadi salah satu caranya. Karena kan juga semakin cepat selesai suatu masalah juga semakin bagus kalau menurut saya. Jadi tidak memperkeruh dalam hubungan lah. Oke, apakah ada tanggapan? Ya, untuk saya sendiri sudah betul ya, untuk penyelesaian masalahnya itu lebih dipersingkat. Karena kalau makin lama didiamkan itu kan takutnya malah kemana-mana malah tadi. Jadi lebih baik dibicarakan dari awal dan lebih dipikirkan memang di awalnya tuh, jangan sampai malah meluas ke hal-hal yang lain. Setuju. Saya pun sepakat sama kakak Adrian. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita Kak Habibie. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan cerita dari Kak Rian. Nah, tadi Kak Rian mengatakan bingung, memilih kata bingung ya. Apa yang membuatnya atau membuat kakak merasa bingung akhir-akhir ini? Ya, saya bingung karena yang saya lakukan itu menurut saya sudah betul, tapi ujung-ujungnya tetap tidak membuahkan hasil yang seperti saya inginkan. Oke, boleh tidak ceritakan pengalaman yang paling membekas dalam hubungannya dengan seseorang? Jadi emang itu awalnya sudah kenal dari SMP ya, dan kemudian waktu itu baru lulus SMA dan ketemu di acara nikahan teman. Nah, di situ kita mulai ngobrol dan mulai kayak saling follow IG. Di situ baru mulai kayak komunikasi kecil-kecil kayak balas-balas story. Nah, lama-lama merambat ke WhatsApp. Nah, di situ di WhatsApp sebenarnya sudah lumayan dekat. Kayak topik juga nggak ada habisnya karena udah sefrekuensi, memang udah nyaman diajak chat. Tapi kayak mungkin karena satu masalah miskomunikasi, jadi itu lambat laun kayak mulai merenggang dan lama-lama itu asing dan tiba-tiba diblokir gitu. Berarti masalahnya dengan orang yang sudah berhubungan cukup lama ini. Tadi saya dengar kakak sempat ketemu di acara nikahan. Itu terakhir kalinya kakak ketemu atau pernah jalan atau apa gitu? Nah, untuk ketemunya tuh pertama di situ tentu, dan yang keduanya itu ketemu pas sebelum asing itu, dan itu mungkin menjadi salah satu alasan jadi asing. Terus pernah nggak kakak berpikir bahwa seandainya hubungan tersebut akan berkembang menjadi hubungan yang lebih serius? Tentu pernah.
Dan pikiran itu muncul karena saya pikir dari topik dan pembicaraan juga sudah cukup nyambung, dan beberapa kali kayak sudah saling kode, tapi dari saya sendiri mungkin masih takut untuk ngambil langkah karena takutnya dia baik ke semua orang, bukan ke cuma saya. Jadi saya lebih berhati-hati buat ngambil langkah. Ya, ya. Oke. Terus ada nggak faktor mengapa kakak tadi kakak mengatakan di blog ya? Hmm. Terus ada nggak kakak mengetahui mengapa dia mengeblok kakak? Pertama itu mungkin yang secara nggak sadar waktu itu kan pernah ketemu, dan saya memang sempat kontak mata, tapi saya pura-pura nggak lihat karena takut salah orang. Nah, pas di rumah baru saya chat lewat WhatsApp untuk konfirmasi apakah itu dia atau bukan. Tapi malah cuman di read dan di blog. Nah, 3 hari kemudian dia buat story IG, sama tiba-tiba kayak dia punya pasangan baru gitu. Jadi mungkin apa ya, masalah miskomunikasi gitu. Mana tanggapan dari kakak yang lainnya? Kalau dari saya mungkin sudut pandang saya sebagai pasangan kakak yang sebelumnya itu, calon pasangan kakak, ya cukup bagaimana ya, cukup kaget dan mungkin agak sedikit kecewa karena kakak konfirmasi pada saat ketemu di acara nikahan tersebut, kakak konfirmasinya 3 hari setelahnya. Iya. Tidak, Oh tidak. waktu itu ketemu kan ini udah kenal lama emang ini. Udah kenal lama, tapi baru pertama kali ketemu setelah dari nikahan itu. Ini ketemu lagi nih setelah baru 6 bulan ketemu. lah, 6 bulan. Oh, jadi hubungannya sudah jalan 6 bulan. Ya, Nah. baru 1 hari udah sengaja ketemu, tapi sempat kontak mata tapi nggak saling sapa. Saya juga kayak menghindar gitu, takutnya salah orang. Oh iya. Nah, pas di rumah baru dikonfirmasi kayak pas di rumah. tadi itu kamu bukan, tapi malah di blog. Nah itu tuh kalau saya sih mungkin agak sedikit kaget sama kecewa ya, karena kenapa pada saat di rumah baru dikonfirmasinya. Begitu sih kalau saya. Tapi saya masih agak bingung gini. Kata kakaknya tadi kan apa namanya? Komunikasinya jalan. Iya. Tapi di tengah-tengah atau mendekati akhir mulai berkurang. Itu tuh karena ada alasan apa atau memang karena cuman begitu-begitu saja gitu? Nah, untuk komunikasi memang dari awal sudah lancar dan topik juga kayak nyambung. Tapi setelah ketemu itu, agak mundur dulu sedikit. Saya emang kalau di chat di WhatsApp memang lebih akrab. Tapi kalau untuk ketemu langsung itu kaku. Kayak gitu tipe orangnya. Nah, jadi pas ketemu itu pun nggak bicara sama sekali. Makanya mungkin dia situ kayak kecewa, terus kayak apa ya? Ya itu tiba-tiba di blog. Oke. Tadi kakak mengatakan bahwa teman yang kakak dekati ini telah memiliki pasangan ya. Bagaimana perasaannya kakak ketika mengetahui hal tersebut? Jujur kaget, tapi kalau dibilang kecewa sih pasti ada, tapi kalau mau dibilang kayak sedih juga, ya ini salah saya sendiri. Dia bisa sedih juga karena kan ada peran saya sendiri juga dalam ini. Apa yang paling menyakitkan dari pengalaman tersebut? Tentu saja yang paling menyakitkan itu kayak banyak waktu yang terbuang hanya untuk hal yang tidak pasti, dan tentu saja kayak merasa bersalah gitu karena membuat orang lain menunggu karena ketidakpastian diri sendiri gitu. Mungkin ada tanggapan dari kakak berdua ini? Kalau saya mungkin lebih ke saran lah, karena kan tadi dari kakak Adrian bilang bahwa akibat dari hubungan ini kan sudah banyak waktu yang terbuang. Mungkin itu juga yang dari sudut pandang yang berbeda, mungkin itu juga yang dirasakan sama sama teman kakak, karena selama ini waktu yang sudah terbuang ini kesannya jadi kayak
begitu saja. begitu saja jadi pertanyaan Ki, untuk apa Ya. dijalani selama ini begitu kalau dari saya. Saya juga sependapat, mungkin ke apa namanya, kalau dari sudut pandang dia mungkin kan kakak merasa waktunya terbuang, tapi waktu yang terbuang itu bukan bagi kakak saja tapi kan bagi ceweknya juga, karena kakaknya juga apa namanya, katanya cuman chatan segala macem. Mungkin kakak bisa lebih apa, andai saja kakak lebih inisiatif lah gitu, mungkin coba untuk selain dari chatan kah, atau berinteraksi langsung, memberanikan diri gitu kan ya, mungkin itu saja. Oke. Setelah kejadian itu, apa yang paling sering kakak pikirkan tentang dirinya sendiri? Kalau untuk diri sendiri tentu kepikiran buat lebih apa ya, lebih meningkatkan kualitas diri sendiri maupun dari segi penampilan dan juga penghasilan. Menurutnya apa yang membuatnya sampai pada kesimpulan tersebut? Ya karena menurut saya sendiri, saya sadar kalau waktu yang terbang itu terlalu banyak untuk hal yang tak pasti. Jadi saya menyimpulkan ya dia juga berpikir yang sama, daripada lebih lama lagi dan tidak ada kepastian, mending dia cari yang lain. Terus bagaimana pandangan teman-temannya atau keluarganya terhadap diri kakak yang sekarang? Kalau dari keluarga sendiri mungkin belum tahu, tapi kalau dari teman sendiri pasti banyak yang ngasih saran dan banyak ngasih dorongan, dan itu juga berpengaruh ke diri saya sendiri untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Oke, apakah ada tanggapan dari yang lain? Kalau dari saya mungkin yang dilakukan pandangan kakak Adrian terhadap dirinya sendiri itu sudah benar, karena ya dari masalah ini kan pasti kita berusaha untuk memperbaiki diri, dan juga untuk saran mungkin bisa juga untuk memperbaiki komunikasinya dengan memperbaiki cara memahami lawan bicara. Kalau dari saya sih seperti itu. Saya juga sama, apalagi dengan dorongan teman-temannya kakak tadi ya, yang tadi kakak bilang mungkin harusnya kakak bisa apa namanya, lebih berani lah gitu. Karena kan tadi saya dengar juga, mohon maaf, tadi apa namanya, kakaknya juga ragu sama diri sendiri pada awalnya kan, untuk entah itu mengajaknya berbicara atau sekedar menyapa begitu. Oke. Terus dari pengalaman kakak ini, apakah mempengaruhi kepercayaan dirinya untuk saat ini? Tentu mempengaruhi kepercayaan diri ya, tapi lebih ke positif. Sekarang saya lebih percaya diri untuk bicara dengan orang lain, karena mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, dan juga ya lebih bisa memilih kata-kata yang aman lah ketika bertemu langsung, nggak yang menghindar lagi. Oke. Nah, jika ada situasi untuk mendekati seseorang, bagaimana caranya untuk mendekati seseorang yang baru lagi? Apakah kayak seperti dulu atau ada cara lainnya? Kalau sekarang mungkin lebih ke pendekatan, mungkin pendekatan lebih dewasa ya, lebih ke pembicaraan tentang mungkin hobi atau kesibukan yang sama mungkin. Oke. Mungkin ada tanggapan dari kakak yang lainnya? Kalau dari saya mungkin pertama tadi terkait kepercayaan diri itu sih betul menurut saya, karena mungkin yang pertama ini kita harus percaya atau itu meningkatkan kepercayaan diri dengan cara percaya pada diri kita sendiri, karena menurut saya juga dengan kita percaya sama diri kita sendiri ada kemungkinan orang lain juga bakalan ikut ceritanya terbawa dan percaya juga pada kita. Dan untuk pendekatan yang lebih dewasa tadi terhadap orang lain nantinya ya sudah betul, karena dari pendekatan seperti itu jadi bisa membawa atau membahas ke hal-hal yang lain, hobi yang sama, mungkin dari tempatnya kah atau bagaimana, mungkin saya seperti itu.
Saya sendiri mungkin belum terlalu bisa untuk memberikan tambahan ya untuk cara mendekati, karena kan saya sendiri juga masih apa namanya sampai hari ini masih kepikiran soal yang kemarin. Jadi mungkin saya bakal sependapat sama kakak Habibie. Oke. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah berbagi cerita untuk kalian. Nah, setelah mendengar cerita satu sama lain, ada enggak hal yang paling berkesan bagi kalian setelah mendengar cerita satu sama lain? Ya, Mungkin dari kiri terlebih dahulu. kalau dari saya ya, apa namanya, mendengar cerita dari teman-teman sekalian, saya mungkin bisa lebih terbuka lagi pada pikiran saya sendiri, tidak hanya stuck pada di titik situ saja. Saya mungkin apa namanya, lagi cerita ke Kak Adrian tadi yang mulai improve lebih pada dirinya atau apa segala macam. Ya mungkin kesannya saya yang paling berkesan hari ini ya saya bisa sedikit menyikatkan diri saya lagi. Kalau dari saya mungkin setelah mendengar cerita-cerita dari Kak Adrian juga Kak Dika, dan juga melihat dari masalah saya sendiri, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa satu masalah yang sama tapi memiliki bentuk masalahnya yang berbeda-beda. Walaupun masalahnya komunikasi, tapi entahkah dari akar permasalahannya atau dari inti dari masalahnya itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya, untuk menghadapi kemungkinan masalah tersebut. Kalau dari saya sendiri yang paling berkesan itu tentu saja saya dapat sudut pandang baru dari cara penyelesaian masalah, apalagi kan ini langsung dari orang yang sudah berpengalaman dibandingkan dengan saya yang belum pernah sama sekali untuk melihat hubungan. Oke. Terus ada enggak yang kalian pelajari dari cerita teman-teman dalam kelompok ini? Mungkin kalau dari saya, ya betul juga sudut pandang yang baru, cara berpikir, cara menyelesaikan masalahnya, ya dan ya itu yang berkaitan dengan masalah itu dan penyelesaiannya juga sangat baru. Yang lain? Ya untuk saya sendiri yang bisa dipelajari ya itu kalau komunikasi itu sangat penting, mau dengan pasangan, mau dengan keluarga, teman, itu penting karena satu kesalahan komunikasi itu bisa mengakar ke berbagai masalah. Oke. Kira-kira ada enggak kesamaan yang kalian lihat dari pengalaman masing-masing? Komunikasi sih ya. Kalau dari kita bertiga mungkin saya dengar tadi, saya rasa komunikasi sih yang jadi inti masalah kami semua. Ya betul. Oke. Terus bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita teman-teman yang lainnya? Ya untuk saya sendiri merasa kalau ternyata saya nggak sendiri ya untuk masalah komunikasi ini, dan juga kayak merasa lebih tercerahkan setelah mendengar saran-saran yang gitu diberi itu. Ya kalau dari saya mungkin setelah mendengar cerita dari teman-teman, ya betul yang dikatakan oleh Kak Adrian, ternyata kita tidak sendiri menghadapi masalah yang sama. Seperti itu. Saya pun jadi merasa lebih lega dan mungkin bisa berpikir lebih maju lagi ke depannya. Oke. Jika kalian melihat kembali masalah yang sedang dihadapi, apakah ada cara lain untuk memandang situasi tersebut? Untuk saya sendiri ya, awalnya saya berpikir sudah tidak ada cara lain, apalagi kan ini kan bersangkutan dengan orang tua. Tapi setelah mendengar saran dari teman-teman juga tadi, ya mungkin seharusnya saya mencoba untuk komunikasi juga dengan pihak keluarga ya mungkin. Kalau dari saya. Kalau dari saya sih, setelah mendengar juga saran dari teman-teman, ya dengan masalah yang sama, mungkin penyelesaiannya bisa dengan cara lain. Seperti tadi ada saran dari teman-teman, seperti menyelesaikan masalah lebih cepat supaya tidak berlarut-larut. Karena ya betul, karena masalah yang disimpan berlarut-larut juga bakal menyebar ke hal-hal lain. Jadi, Ya, kalau saya sendiri untuk
masalah yang sama, mungkin kedepannya lebih berani untuk bertindak dan berani lebih bicara ke orang lain. Dan cuman kayak nunggu diajak bicara, tapi lebih ke komunikasi lebih lancar lah. Oke, selama ini apa ada yang selama ini mungkin belum kalian sadari tentang diri kalian? Kalau saya sendiri sih yang belum saya sadari, mungkin ada, tapi ya itu belum saya sadari, tapi mungkin orang lain bisa temukan itu. Oke. Iya. Kalau dari saya mungkin melalui perbincangan percakapan ini, yang belum saya sadari mungkin dari seperti tadi dari Kak Dika, itu pengontrolan emosi mungkin yang baru saya sadari di sini. Kalau saya ya, saya mungkin yang saya baru saya sadari apa namanya, komunikasi itu bukan cuman tentang saya dengan pasangan gitu, tapi jika saya juga harus mencoba meraih dari pihak-pihak yang di belakangnya dia gitu, seperti keluarganya ataupun orang tuanya. Oke. Jika ada temannya kakak ini curhat sama kalian, terus ternyata dia mengalami masalah yang sama, apa yang akan kalian katakan kepadanya? Kalau dari saya mungkin karena ceritanya saya sudah pernah mengalami masalah, terus ada teman mengalami masalah yang sama. Pasti yang pertama saya lakukan, saya ceritakan kepada mereka bagaimana saya merespon dan menyelesaikan masalah tersebut. Lalu saya akan berikan pandangan-pandangan yang menurut saya masuk akal untuk saya sarankan kepada teman saya. Kalau saya pribadi ya, apa namanya, jika teman saya ini memiliki masalah yang sama dengan saya, namun dia bercerita dan curhat kepada saya pikir untuk kasus saya sepertinya tidak harus menceritakan bagaimana kondisi saya, namun saya bakal mencoba memberikan dia sudut pandang baru ya. Karena saya pikir sudut pandang saya juga terlalu sempit waktu kemarin. Kalau untuk saya sendiri, mungkin kalau ada orang yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya akan memberi dorongan kepada orang itu, tentu saja berdasarkan dengan pengalaman yang telah saya alami, dan juga lebih memberi motivasi yang harus lebih percaya diri sendiri. Oke. Nah, sekarang saya ingin masing-masing menyebutkan satu langkah kecil yang realistis untuk dilakukan setelah sesi ini. Mungkin kalau dari saya satu langkah kecilnya, dari masalah saya sebelumnya ya lebih melatih kesabaran lagi. Kalau saya sendiri, langkah kecilnya itu ya dimulai dari lebih sadar diri dulu, kemudian berkembang menjadi lebih baik. Langkah kecil ya. Kalau saya mungkin ya bakal move on lah secepatnya. Terlebih saya juga sudah mendengar cerita teman-teman kan, jadi bakal bisa lebih termotivasi. Terus apa yang bisa membantu kalian menjalankan langkah kecil yang Anda tadi sebutkan? Kalau saya sendiri, yang bisa membantu saya tentu saja dari dukungan teman-teman dan keluarga, dan juga dari diri sendiri tentu saja, apakah mau berkembang atau tidak. Kalau dari saya mungkin langkah-langkahnya ya mencoba lebih sabar lagi menghadapi pasangan, teman-teman, keluarga, dan masalah-masalah yang ada di sekitar. Saya pun sependapat dengan Kakak Adrian terkait masalah saya pun itu dari diri saya sendiri gitu. Jadi apa yang bisa membantu mungkin ya saya mungkin harus bisa lebih sadar lagi ke depannya. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mendengar satu hal yang paling berkesan dari sesi ini. Kalau dari saya sendiri, yang berkesan dari sesi ini tentu saja kayak lebih membuka wawasan baru lah, sudut pandang baru. Ya. Saya juga sepakat membuka wawasan baru, pandangan baru, dan mungkin tambahan sedikit cara berpikir yang baru. Pendapat dengan teman-teman, saya pun mendapatkan
pengalaman yang bukan dari saya jadi mengetahui permasalahan dari teman-teman semua, dan ya saya juga mendapatkan suatu cara penyelesaian baru untuk masalah saya ke depannya. Oke, mungkin saya berterima kasih dulu atas keberanian dan keterbukaan teman-teman selama sesi berlangsung. Mungkin jika ada ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akan bicarakan di sesi konseling selanjutnya. Saya berharap apa yang dibahas hari ini dapat menjadi bahan refleksi dan membantu kalian melangkah ke depan. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, kita pencet. Deh. Wih, 55.